siapapun dia, relawan, para pendukung, para loyalis Pak Anies misalnya, yang punya keinginan untuk memajukan kembali Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat Capres di 2009, cukup mengantarkan Partai Gerakan Rakyat lolos sebagai peserta pemilu. Baru kemudian bicara panjang, misalnya lolos ke parlemen dan seterusnya. Tapi minimal mengamankan tiket untuk memuluskan Anies sebagai salah satu Capres, itu adalah tugas terberat dari Partai Gerakan Wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah soal kemungkinan Anies Baswedan, tokoh nasional, mantan gubernur Jakarta, dan juga mantan calon presiden di 2024 yang lalu, soal kemungkinannya akan bertanding kembali sebagai Capres di 2029. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Solo dan Anies menjadi pembicara. Dalam sebuah sesi tanya jawab, ada seorang peserta yang bertanya kepada Anies Baswedan soal proyeksi Anies, soal kemungkinan Anies akan bertanding kembali sebagai salah satu kandidat Capres di Pilpres 2029. Menanggapi pertanyaan peserta itu, Anies memberikan jawaban yang sangat diplomatis. Kata Anies, saat ini Anies sedang fokus membangun untuk sesuatu kepentingan rakyat. Anies membangun sejumlah jembatan dan Anies menjadi think tank untuk pembangunan kota. Kata Anies, bicara tentang Pilpres, soal kemungkinan maju di 2029, tunggu aja nanti. Kan itu adalah jawaban-jawaban yang tentu saja sangat diplomatis dan tidak memberikan jawaban hitam dan putih, tidak menolak dan tidak juga mengiyakan. Jadi dalam konteks itulah menurut saya ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk diperbincangkan secara politik karena ada beberapa faktor. Pertama, apapun judulnya, di tengah kontroversi, kritik-kritik, puja-puji dan bully-bulian lah, bicara tentang Anies Baswedan pasti menjadi sosok yang itu dikaitkan dengan komoditas politik di Pilpres 2029. Karena per hari ini Anies itu adalah satu-satunya tokoh oposisi yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif kompetitif untuk bisa bersaing maju Pilpres di 2029. Di tengah itulah kemudian wajar Anies dianggap sebagai simbol oposisi, tokoh di luar kekuasaan yang mampu mengonsolidasi dan menghimpun kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok anti pemerintah, kelompok-kelompok oposisi yang kemudian bisa dikanalisasi, bisa dikapitalisasi sebagai bagian wujud dukungan politik yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Anies tentu saja untuk maju Pilpres di 2029. Karena konon saat ini banyak juga kelompok-kelompok kritis yang katanya kecewa dengan pemerintah, tidak setuju dengan pemerintah. Jadi ceruk pemilih inilah yang sebenarnya bisa dikapitalisasi oleh Anies Baswedan karena dianggap sebagai satu-satunya sosok yang dianggap representatif non pemerintah, tokoh oposisi ya adalah Anies Baswedan yang dinilai punya infra dan suprastruktur politik yang kemudian relatif kompetitif untuk diperhitungkan. Itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua tentu kenapa Anies menjawab terkait dengan kemungkinannya maju di 2029 itu tidak hitam dan putih, dan jawabannya adalah lihat saja nanti. Ya tentu maju di Pilpres itu bukan perkara gampang. Kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, di situ secara eksplisit disebutkan bahwa calon presiden dan juga calon wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai atau gabungan dari partai politik. Per hari ini Anies Baswedan tentu tidak punya partai politik. Per hari ini belum ada misalnya partai politik khususnya yang lolos ke parlemen secara eksplisit akan tertarik atau akan memberikan dukungan kepada Anies untuk maju Pilpres di 2029. Kalau di 2024 yang lalu kan ada 3 partai politik yang usung Anies, ada Nasdem, ada PKS dan PKB. Anies bisa berduet dengan Gus Muhaimin yang beberapa waktu yang lalu kita tahu adalah sebagai salah satu duet di mana perolehan suaranya itu adalah nomor 2 alias runner up di bawah Prabowo dan Gibran. Baru perolehan suara yang ketiga didapatkan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi tiket pencapresan inilah yang tentu saja per hari ini di atas kertas belum didapatkan oleh Anies Baswedan, dan satu-satunya partai politik yang dianggap dekat dengan Anies Baswedan per hari ini adalah Partai Gerakan Rakyat. Partai baru yang sepertinya memang diinisiasi sebagai instrumen, sebagai lembaga, sebagai
wadah untuk memajukan partai politik. Jadi tugas utama sepertinya bagi orang-orang, bagi para pendukung, relawan-relawan Anies Baswedan untuk bisa memajukan Anies di 2029 adalah meloloskan Partai Gerakan Rakyat ini sebagai peserta pemilu. Karena cukup dengan partai politik, sekalipun partai politiknya ini baru seperti Gerakan Rakyat, tapi kalau lolos verifikasi faktual, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual, KPU menyatakan bahwa Partai Gerakan Rakyat ini sah sebagai kontestan pemilu di 2029, itu sudah cukup tiket bagi Anies untuk bertanding di Pilpres. Karena seperti yang kita tahu dan seperti yang kita baca, bahwa syarat untuk menjadi calon presiden di 2029 itu bukan lagi misalnya harus memenuhi ambang batas presiden 20%. Ambang batas presiden 20% itu sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan syaratnya cuma satu, yaitu soal calon presiden, dan calon presiden adalah diusung oleh partai politik peserta pemilu. As simple like that. Oleh karena itu tentu siapapun dia, relawan, para pendukung, para loyalis Pak Anies misalnya, yang punya keinginan untuk memajukan kembali Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat capres di 2029, cukup mengantarkan Partai Gerakan Rakyat lolos sebagai peserta pemilu. Baru kemudian bicara panjang, misalnya lolos ke parlemen dan seterusnya dan seterusnya. Tapi minimal mengamankan tiket untuk memuluskan Anies sebagai salah satu capres, itu adalah tugas terberat dari Partai Gerakan Rakyat. Karena soal itu saya harus kita katakan secara terbuka, satu-satunya partai politik yang teridentifikasi akan mendukung total dari Anies Baswedan terkait dengan pencapresannya adalah Partai Gerakan Rakyat. Tugasnya lolos sebagai peserta pemilu. Tentu sambil kita nunggu apakah di kemudian hari akan ada partai-partai politik yang lain, khususnya partai politik yang sudah lolos ke parlemen gitu ya, akan memberikan dukungan politik kepada Anies Baswedan. Tapi inilah yang disebut dengan dinamika politik yang tidak pernah kita tahu. Jangan-jangan misalnya di kemudian hari ada partai-partai politik yang saat ini sudah lolos parlemen juga tertarik untuk mengusung Anies kembali sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2029. Karena politik kita itu adalah politik yang sangat dinamis, tidak bisa diprediksi hari ini gitu ya, soal hitam dan putihnya. Meski ada kecenderungan begitu banyak partai politik hari ini yang lolos ke parlemen ingin memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto untuk maju yang kedua kalinya, atau Prabowo 2 periode maju kembali di 2029. Tapi itulah yang saya sebut, anggap saja misalnya tidak ada partai politik yang lolos parlemen mendukung Anies sebagai salah satu kandidat capres di 2029, ya tentu harapan satu-satunya bagi Anies untuk bisa maju adalah Partai Gerakan Rakyat. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Adi Praitno, teman-teman ya, ini sungguh sangat benar ya. Di acara kemarin, bagaimana Anies Baswedan itu tiba-tiba ditanya seorang ibu-ibu yang menanyakan apakah Anies Baswedan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2029. Ya, ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang mengundang tawa, mengundang harapan ya. Dan jawaban Anies sungguh luar biasa, teman-teman. Kata Anies bahwa 2029 masih jauh ya. 2026 ya sekarang yang kita jalani ya. Kata Anies, jalani yang ada, melakukan pekerjaan yang ada dahulu ya. Pekerjaan Anies apa? Pekerjaan Anies adalah membuat sebuah pekerjaan-pekerjaan, membangun jembatan dan sebagainya, teman. Ya, itu yang Anies katakan. Bagaimana Anies Baswedan ya per saat ini mempunyai tugas-tugas sosial yang sangat luar biasa ya, karena beliau bukan pejabat publik. Tentu beliau juga bukan berarti tidak bekerja, tapi beliau bekerja di luar pemerintahan, terutama membangun jembatan buat masyarakat, teman-teman, dalam dan bersama dengan para tim, para relawannya. Ini yang Anies kerjakan selama ini ya. Dan ini sangat mulia sekali, teman-teman, sangat luar biasa. Bagaimana Anies Baswedan ya, seperti yang Adi Praitno katakan ya,
digadang-gadang akan jadi capres 2029. Ya betul teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan juga pernah dideklarasikan oleh Gerakan Rakyat sebagai capres yang menantang Prabowo di 2029 ya kan. Apalagi kontestasi kali ini ya sangat tidak mudah teman-teman. Ya, berhadapan dengan Prabowo yang notabene petahana ya kan. Dan tentu ini tidak mudah bagi Anies, tapi Anies sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan politiknya dengan luar biasa ya. Ya, apalagi 2029 ini ambang batas presiden threshold ini sudah dihapus. Jadi artinya semua partai bisa mengajukan nama untuk bertanding 2029. Ya, tinggal Anies mencari bersilaturahmi dengan partai-partai yang ada, ya kan? Kemudian menyeleksi siapa saja wakil yang cocok ya, yang bisa mendongkrak suara Anies juga teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.